Nah, anak itu yang nongkrong. mengumumkan seperti Soekarno tuh loh, yang memproklamirkan ya bahwa Iya. Bapak punya ide penciptaan, tapi yang menjadikan itu Roh Kudus. Jadi tiga pribadi ini ya semua pencipta, kan gitu. Yang ngomong siapa sih, bapak apa anak sih? يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan nanti ada penghujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan kembali mengadu domba nih ya, baku hantamnya Kristen versus Kristen ya, yang dimana mereka makan gorengan 3 mengaku 1 kaum muslimin. Astagfirullah. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Bentar Pak Herman, nanti baru Pak Hermawan. Mereka ini mendasari satu, Allah adalah roh. Udah itu aja Yosua. Jadi lu harus cari, jangan bilang gitu, lu akan terus dijawab. Firman roh kan? Iya. Allah kan? Iya. Roh Kudus roh kan? Ya berarti ya roh, ya berarti Allah, berarti ya di manusia yang turun itu ya berarti ya di dalam manusia itu adalah Allah. Gitu, lu akan dikecoh gitu terus. Berarti gini ya, Makanya kan gue bilang. Alek. Waktu pembaptisan, Iya. waktu pembaptisan kan manusia Yesus kan ada rohnya. Lalu dimasukin sama Roh Kudus. Udah 2. Lalu Allah Bapa rohnya masuk di blender, maka jadi manusia Yesus gitu sempurna. Makanya ya udah sekarang Pak Hermawan lah, kalau Pak Hermawan Tiga di dia nggak blender bisa, jadi nggak satu. bisa. Lek. Kalau Pak Hermawan dia susah. Ya Lek. Ini enggak sebentar. Ada susah menjawab Pak Hermawan pun gampang sekali, Lex. Gini, HG itu salah ketika terjadi merger itu di blender itu adalah ketika pembaptisan enggak gitu. Kapan di Gini loh, blendernya Pak. BP? Gini loh Pak, Di blendernya itu waktu dia bangkit. Lu belum jawab Pak. Lu belum jawab. Jadi waktu Song dia juga hidup, belum jawab. Enggak, bentar Pak waktu dia hidup jadi Ega. manusia? Gua mau lihat jawaban dulu Pak Ega. Bentar Pak Ega. Pak, lu belum oke. jawab. Song lu juga belum jawab. Semua pemahaman itu kan harus mendasari, ya kan? Nah, gua berkata ini gua mendasari dari teks apa yang Yohanes tulis. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Gue mengakui nggak kalau ntar dulu Pak, gue mengakui nggak kalau firman itu Allah? Iya, gue mengakui karena teks berkata begitu ya kan. Nah lalu di ayat selanjutnya dikatakan dan firman itu telah menjadi daging. Bukannya Allah itu telah menjadi daging loh Pak, tapi firman itu berarti menunjukkan ada Makanya silogisme, realitas. Iya, silogismenya gini, kalau firman itu Allah, maka yang menjadi daging itu adalah Firman, adalah firman, bukan Allah itu firman. merujuk pada gelar. Allah yang Enggak, ada firman. loh. Allah yang Silo, ada. Pak Hermawan. Bapak. Ya udah, Kan Pak itu, Hermawan. Pak. Biarin nanti. Oh. Udah, Pak Hermawan. Panduit tenang ya, itu- Panduit tenang. sebentar. Saya bela di Panduit. Allah itu gelar, sesembahan, bukan nama itu. Allah itu merujuk kepada Sang Elohim itu bukan nama, itu gelar. Apakah Yesus mempunyai gelarnya Allah? Iya. Ya, Pak Yusuf, Iya. Pak Yusuf, Siap, firman Bos. di situ, Siap. firman di situ pribadi atau perkataan Bapak yang jadi manusia itu, Pak Yusuf? Ya perkataan Allah yang menjadi manusia. Nah, salah Pak. Firman di sini itu pribadi, Pak. Di sini. Iya, Rasain, Lu rasain. diserang jadi dua arah kan, Yosua. Karena Lu jadi Dan diserang. perkataan jadi manusia. Gimana nih, Pak? Karena perkataan Allah adalah Allah itu sendiri sesuai Yohanes 1 ayat 1. Jadi Itu Allah sudah jelas. Yosua. Jadi Allah itu adalah perkataan. Ketika Yosua berkata berarti Allah yang keluar. Perkataan Allah yang menjadi manusia sesuai Yohanes 5. Kirain Allah itu perkataan. Kirain Allah itu perkataan berarti perkataan
ketika Yosua mengeluarkan perkataan berarti Yosua mengeluarkan Allah. Jadi Ya Yosua gitu nggak? Allah itu adalah roh. Roh Allah itu itu roh. mempunyai perkataan. Yohanes 4 mempunyai ayat 24 perkataan. Allah kita itu roh. Iya. Nah, pada saat Kejadian 1 ayat 3, itu Allah kan mempunyai firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Maka itu Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Sang Firman ini. oke. Maka itu Yesus mengatakan, aku adalah firman Allah. Wahyu 1 ayat 8. Waktu firman ini telah keluar dari Bapa, Dia jadi apakah Bapa. ini menjadi bisu? Ya enggak lah. Allah itu kan maha kuasa kok jadi bisa. Firman Gini itu loh, Song. menjadi manusia Song. karena Song, lu nubuatan memahami, Allah. Song. Setelah firman memahami. ini ya, enggak takutnya dia jadi apolarian. Nanti di Masalahnya firman Oh, itu yaudah, banyak yaudah. Lek, gitu Lek. Bapak ini nanti mengontrol pakai firmannya dari jarak jauh. Yesus jadi wayang doang gitu, goyang-goyang di bumi. Wayang Kalau itu ini diciptakan nggak ada Pak Yaman. Beda. Kalau perkataan itu nggak diciptakan, perkataan itu bersama-sama. Sang firman Yosua. Yosua 2 itu Pak Yosua. Iya Yosua. pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kan iya Pak, kata ganti. Iya, perkataan Allah itu bersama-sama dengan Allah. Maka itu di Kejadian 1 Sebentar, ayat Pak. 3. Iya di Allah sini, itu iya di harus- sini kata ganti orang loh Pak. Bukan perkataan loh di sini. Iya. Iya pada mulanya. Saya Pak Hermawan. Segala sesuatu Saya, dijadikan oleh Dia. Nah, kan itu kata ganti Pak Her- pribadi. ayatnya ngomong kayak ngono ya. Iya pada mulanya, ya pada mulanya bersama. Berarti pada akhirnya tidak bersama-sama. Bikin rumit. Iya terpisah. Perkataan Allah yang menjadi manusia itu membedakan antara Bentar Pak Yusuf. pribadi Iya di itu. sini bukan perkataan loh Pak. Dipahami dulu Pak. Iya loh. Iya masuk perkataan. Iya. Iya kan kata ganti pribadi toh. Kata ganti orang. Jadi bukan perkataan. Dibaca dulu Yohanes 1 ayat 2 coba Pak Yusuf. Walaupun Pak Hermawan bilang itu pribadi, bentuknya roh apa daging si pribadi itu? Ya pribadi, kalau Yesus kan pribadi insani dan ilahi Pak. Enggak yang iya sebelum jadi insan ini waktu kan bertiga-tigaan semuanya bentuknya roh apa daging? Ayo. Oh roh no, wujudnya roh no. Makanya kan Makanya ada 3 roh, bener Pandoid. tapi bagi roh Pak. Salah itu bukan bener Pandoid. roh, 3 pribadi roh. Iya, tapi 3 kan bentuknya roh kan. Tapi bentuknya Pribadi roh ya. Ya bentuknya roh kan. ini 3 pribadi Iya, roh. tapi roh Itu kan. Pak Pandowi. Bener Pandoid bener, ada 3 roh. Oh, salah no. Yang nggak ada 3 Masa roh. ada 3 Yesus. Waktu pembaptisan Bukan, Yesus. kok Yesus? Lo kan ada 3 roh nih, yang satu roh Bapa, roh Anak, roh Kudus, bener nggak? Pribadi Pak BP, ada pribadi. Iya, pribadinya bentuknya apa? Roh apa daging? Bukan 3 roh, Pak. Lu salah, Pak. Pemahaman Pandoid bukan 3 roh, tetapi 1 roh yang Nggak apa, Ya. jadi kita mau gocek 3 Hermawan orang. dulu, bentar. Kita mau gocek Hermawan. dalam pribadi yang berbeda. Pak Ada Hermawan. 1 roh, tetapi Hermawan, yang yang waktu di memainkan 3 kejadian itu- peran. Oke, Ya. Pak Hermawan, yang di Kejadian 1 itu dikatakan roh Allah melayang-layang di atas air itu roh yang mana Pak Hermawan? Roh Kudus no. Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Yesus, itu Roh Kudus. 3 roh, Bukan Yesus loh. 3-tiganya yang berkeliaran di atas air. Ini yang pribadi Roh melayang-layang. Kudus. Ini pribadi ini. Roh Allah ini di pribadi roh. Kejadian Itu, 1 Pak. ayat 2 Ya, Mas. dikatakan kan Hah? roh Allah Ya. melayang-layang di atas permukaan air. Itu roh yang mana? Roh Allah yang mana? Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, Kudus. yang Yohanes 14 ayat 26. Bapak di mana? Roh kebenaran yang Bapak di diutusnya. mana? Enggak, sebentar Pak Bisa. Hermawan. Bapak di mana? Ya Bapak ini kan pada mulanya Bapak atau pada mulanya Allah ini kan Bapak. Pada mulanya Allah. Ini kan yang Bapak. melakukan, berarti Roh kan Allah ini Roh yang Kudus. yang melayang-layang di atas permukaan air ini yang menciptakan bukan Pak? Loh, ini kan ada 3 pribadi. Berfirman Allah ini kan anak. Kan gitu Pak Yaman. Ada 3 pribadi no.
Oh, maksudnya Bapa, blender Roh jadi Kudus dan satu. Anak. Roh itu blender jadi Bukan, satu. saya kan terpisah. Saya kan Terpisah, Tritunggalnya Sob. Makanya terlihat saya dan tanya terpisah. di ayat itu Iya, di Kejadian 1 Bapak ayat di mana, 2. anak di mana? Iya, Bapak di mana, anak di anak mana yang anak di melakukan. mana? Iya. Ayo. Berarti nggak Nah, itu yang melayang-layang dia. berfirmanlah Allah itu loh, itu anak. Roh Allah itu Roh Dia ikut Kudus. melayang nggak? Maksudnya ikut melayang-layang apa enggak? Enggak, enggak juga. Ya enggak, Pak Hermawan ikut melayang-layang. Kan ini tiga Enggak, pribadi itu di yang mana? berbeda yang terpisah di mana? lokasi keberadaannya. Iya, Ya, kan ini, yang Pak. melayang-layang Pada Roh mulanya Kudus. Allah itu Bapak. Iya, bapaknya tuh Roh nggak Allah itu melayang-layang Roh berarti ya. Ya enggak, kok melayang-layang gimana? Ini Oh, roh berarti di mana? Dia pribadi ngapain? ketiga. Ngapain dia? Kan gini Bapak Pak ngapain Hermawan, tuh? bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di permukaan air, di atas permukaan air. Ini roh yang mana? Apakah plural roh atau singular Allah. sih kalau roh? Gua nggak tahu loh, coba. Itu Ini adalah pribadi, singular. pribadi Singular ya? ya singular, pribadi ketiga dari Tritunggal tuh. Singular. Roh Kudus ini. Iya, seorang penolong Oh, penolong berarti- dulu yang di Yohanes 14 ayat 20. Oh, berarti yang menciptakan adalah Roh Kudus gitu, Pak. Oh, bukan. Ini yang mempunyai ide Bapa. Yang mengumumkan perkata ide Bapa itu anak, yang menjadikan segala sesuatu ada itu Roh Kudus. Jadi tiga ini sumber ini. Kenapa nggak Semua. dibilang Roh Kudus melayang-layang? Kenapa Roh Allah ya? Kok bukan Roh sama Firman? dengan Roh Kudus. Sama itu. Harusnya Roh harusnya Roh Firman, Pak. Roh Kudus itu kan roh enggak, Holy no. Spirit kalau bahasa Bukan. Inggrisnya Kalau Holy Roh Allah di Spirit. sini sama dengan Roh Kristus, Bahasa. Roh Yesus, Roh Allah. Jadi bukan Oh, Roh bukan Allah Yesus ini loh. ketiganya. Bukan. Roh Kudus itu disebut Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kristus, tapi bukan Yesus loh. Gitu. Beda. Kan- Yesus dan Roh Kan Yesus beda. ada tiga yang terpisah, ya kan roh. Ya. Bentuknya semua roh kan, roh terpisah. Pribadi roh. Ya pribadi roh dan juga terpisah kan. Terpisah Ada bentuknya Setuju kan. kalau terpisah itu Pak Hermawan. Gimana? Iya, iya. Pribadinya Nah, terpisah. Hakikatnya yang tidak terpisah, hakikatnya tetap Oke, Allah. ini kan Karena roh tahu Allah Pak, melayang. Oke, Pak Hermawan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti ini Roh Kudus kata Bapak. Roh Kudus atau Roh Kristus atau itu Roh Yesus. Tapi bukan Ini Yesus roh ya. Allah yang melayang-layang ini yang melakukan pekerjaan penciptaan bukan? Iya, yang menjadikan segala sesuatu ada dan teratur. Kan ada tiga, Oh, tiga pribadi kan? Oke. Iya. Tapi kan yang dikatakan ini malah firman yang menjadikan segala sesuatunya. Itu yang mengumumkan, kan firman, yang mengumumkan ide Bapa tuh. Jadi Ibrani 1 ayat 2 itu. Nah, tapi yang melaksanakan tuh roh Allah ini, yang melayang-layang ini, Yang melaksanakan roh Allah, roh firman. yang menjadikan segala sesuatu ada dan teratur tuh Roh Kudus. Tuh. Nggak paham saya, Pak. Ya. Jadi Yang melakukan Bapak itu yang punya penciptaan ide. Oke, Bapak Bapak punya itu yang ide. mempunyai ide penciptaan. Bapak itu yang mempunyai ide toh. Bapak nongkrong, pokoknya Bapak nongkrong anak. lah. Nah, anak itu Yang yang, nongkrong. mengumumkan seperti Soekarno tuh loh, yang memproklamirkan ya bahwa Iya. Bapak punya ide penciptaan, tapi yang menjadikan itu Roh Kudus. Jadi tiga pribadi ini ya semua pencipta, kan gitu. Yang ngomong siapa sih? Bapak apa anak sih? Bapak nggak pernah ngomong Bapak ya? punya ide, Pak. Ya Bapak nggak pernah ngomong ya, diam-diam baik ya. Ya kan mempunyai ide kan ide Bapak. Iya berarti kan Nah. ya idenya doang kan, tapi dia nggak ngomong apa-apa kan, diam-diam baik aja di RC kan, di data ya. Ya bertiga ini kan juga musyawarah no Pak PP. Mosok diam-diaman kan? Enggak, maksudnya waktu penciptaan yang ngomong siapa? Iya. Ya Bapak kan mengucapkan ide toh pada anak dan Roh Kudus toh. Lah ini yang Iya. mengumumkan ini anak ini kepada Yang ngomong jadilah maka jadilah itu siapa? Bapak apa anak sih? anak no. Berarti Bapak Anak diam-diam baik kan? berfirman. Anak berfirman Tapi toh. bapak- Terus yang bapaknya menjadikan diam-diam itu baik. Roh Allah ini yang melayang-layang. Iya, Jadi yang bapaknya menjadikan diam-diam sesuatu baik. hidup itu Roh Allah ini. Kan gitu. Iya, Bapak Ada tiga Firman bapaknya udah keluar diam-diam dari baik. Bapak berarti ya. Oh sudah no. Iya, berarti firman Tiga pribadi ini sudah udah hilang dong firmannya. ada sejak kekekalan. Nah, firman itu Kan saya beda firman dengan Pak itu Yosua keluar itu. dari Bapak. Firman keluar Ya. dari Bapak. Ya, Kalau firman keluar dari Bapak berarti bisu ontologi. Gimana sih lu Sob? bisa lagi. Nah, dikatanya Allah.
Misalnya dari Bapa toh, makanya ketiga ini kan hakikatnya Allah. Iya itu kemarin juga. Ini Pak Pandoit ini gimana Pak Pandoit? Kok ada 3 Yesus, ada 1 Yesus, ada 3 roh? Jadi bentar, Gimana nih? ini kan ada gugatan nih habis ontologi nih. Bapak sewaktu enggak, kalau Pak Hermawan enggak bisa masuk ini. Apa-apa kalau Pak Hermawan. Jadi kan sudah ada nanti kan ada 3 tahta itu. Bapak di tengah, sebelah kanan tahta Yesus, sebelah kiri kan tahta Roh Kudus. Waktu Stefanus tuh tahta Roh Kudus kosong, kan jadi wakil bentar Pak Hermawan. bumi. Saya mau nanyanya gini nih, ini keluar dari Bapak, dia kan sudah keluar Di ontologi. di surga Udah. di surga itu gimana? Nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, sejak kekal sudah ketiga. Di Sejak kekekalan jadi manusia atau gitu lah melakukan penciptaan kan sudah terpisah, sudah keluar dari Bapak. Bapak masih ada Dia lagi. kan tidak berubah, Pak. Kalau saya kan sebelum inkarnasi 3 pribadi, setelah inkarnasi juga 3 pribadi. Tapi kan Pak Yusuf kan beda. 1 pribadi toh sebelum inkarnasi. Duh, satu Coba ditanya. hakikat yang memiliki 3 pribadi. Hakikatnya Allah sebelum segala sesuatu terjadi ini, Allah itu sendiri yang hakikatnya adalah roh. Tidak gini Pak Yusuf. juga- Firman di sini masih perkataan Bapak atau sudah jadi anak? Yesus itu adalah perkataan, bisa juga dikatakan hikmat Iya Allah, kan? perkataan Allah. Nah. Karena Yesus sendiri mengatakan di Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Song. Si Pandoit nyimak di bawah aja itu, si Calontong naikin aja coba. Waduh, Mau naik nggak dia? Calontong. Boleh. Monggo, lanjut. Ya, monggo. Mana Calontong nggak mau naik? Calontong lu mau naik nggak? Ayo naik sini Calontong. Pap, jitak Pap. Bapak nganggur ontologi nih. Ayo Calontong. Coba mana buktikan. Ayo coba. Oh ini dia Belajar bawa jitak. Yahweh mulu dia. Yahweh. Nggak apa-apa. Yahweh katanya. Calondong beda lagi. Jambak mau nggak jambak dia? Iya. Calontong naik, Calontong. Kita sama yang sambil satu lanjut, usianya nih, sambil lanjut. Kita Jadi tunggu kalau Pak calon ya. Hermawan, Iya. kalau Pak Hermawan Iya, Pak. itu berarti bisu ontologis. Kalau Yosua itu on ontologis kan, nggak punya hikmat, nggak punya kecerdasan. Jadi Bapak itu juga punya firman Pak Yosua. Bapak, anak dan Bapak dan anak dan Roh Kudus toh. Bapak juga punya firman loh, tapi bukan anak ini, gitu loh Pak Yosua. Makanya bisa berseru toh dari langit. Inilah anakku yang kukasih, kepadamu lah aku Nah, Jadi begini ya Pak Hermawan. Roh Kudus itu Ketika- bukanlah dalam arti Sang Roh Bapa itu. Dia melainkan satu pribadi yang berbeda, namun memiliki esensi keilahian yang sama dengan Bapa dan Anak. Nah, dalam ketiga pribadi ini, dia memiliki peran dan tugas yang berbeda dalam karya keselamatan. Bapa itu adalah sang inisiator. Anak, yaitu firman yang menjadi manusia yang disebut anak tunggal, itu adalah penebus. Sedangkan Roh Kudus adalah karya daripada keselamatan itu sendiri. Karena di di Kejadian 1 ayat 26 itu, manusia itu harus mempunyai roh. Nah, semua manusia ini berasal dari roh Allah. Itu harus dari roh Allah. Karena Kejadian 1 ayat 26, lalu Allah menghembuskan nafasnya itu kepada manusia sehingga manusia itu bisa hidup. Nah, Yesus juga harus mempunyai roh. Karena dia adalah pribadi dari Sang Allah itu. Dalam keadaannya menjadi manusia, dia harus mempunyai roh. Maka itu roh yang dikandung oleh Maria itu berasal dari Roh Kudus. Ya. Enggak gini loh Pak Yosua, kalau firman itu perkataan, itu yang sangat ambigu Pak. Yohanes 1 ayat 14 tadi Pak Yosua bilang firman itu perkataan. Terus sebelum inkarnasi juga perkataan yang ada di dalam Bapa. Lagi mana Pak? Jadi Yohanes loh Pak nanti. Tunggu bentar nih. Kalau kita harus bedakan juga ya, mungkin ada roh Tuhan. Roh Tuhan ini roh Yehovah atau roh Kristus. Bisa dibedain nggak gitu? Atau roh Allah sama Pak Yosua?
Gimana? Waktu dihembuskan manusia itu di dalam Adam dan Hawa, itu roh siapa, Pak? Ya semua berasal dari roh Allah. Semua makhluk hidup itu kan Roh berasal Bapa, dari Roh Allah. Kudus. Bapa, Putra dan Bapa, Firman dan Roh. Ya Roh Kudus itu yang menghidupkan. Roh Allah itu yang menghidupkan. Roh Kudus itu sama dengan roh Allah. Oke, kalau waktu dikatakan di zaman Nuh dikatakan Sama nggak bisa bedain dong kalau sama. ya rohku tidak akan ada pada mereka. Ya itu roh yang mana lagi, Pak? Maksudnya gimana gitu? Sebentar. Kejadian 6 Ayat 3. Bentar. Berfirmanlah Tuhan rohku, ini roh Tuhan ya berarti ya. Ya, itu di situ kan nafasku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Maka itu pada saat manusia meninggal ya sudah, rohnya itu lepas daripada tubuhnya. Nah, tetapi Ya, berarti manusia sekarang kan masih ada roh ciptaan ya, atau roh yang berasal dari Adam dan Hawa ini yang dikembangbiakan manusia berarti. Ya kan di situ rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya selama 120 tahun yang hidup di manusia itu rohnya siapa? Kalau roh kan berarti rohnya Allah. Apa roh manusia? Ayo. Semua itu Siapa? berasal dari roh Allah. Berarti sekarang kita punya roh Allah. Berasal dari roh Allah. Iya. Tetapi Roh Allah, tidak ya. semua orang-orang menerima karunia Roh Kudus karena hanya orang yang mengenal Yesus. Ya udah, yang penting berarti kita orang-orang Islam juga ternyata berasal dari roh Allah ya. Ya berasal karena kita tanpa roh yang berasal dari manusia kita nggak bisa. Roh yang berasal dari Allah nggak bisa hidup. Ya, nah di zaman Nuh itu roh Allahnya udah nggak ada lagi. Nah sekarang kita roh yang mana ini? Iya. Kan roh Allahnya udah nggak ada. Aku tidak akan tinggal Tidak sama selama-lamanya dikatakan. Iya, tidak Ya kalau selama-lamanya. selama-lamanya kan berarti hidup kekal seumur hidup. Iya, berarti kan di zaman Nuh udah dicabut dong roh itu. Makanya itu umurnya 120 tahun saja. Terus? Berarti yang mana nih roh Allah yang mana? Gimana Berarti sih? di dalam kita ini ada roh apa gitu loh Pak Joshua? Kan roh Allah itu Sebentar ya. Manusia kita semua di dunia ini bisa hidup karena berasal dari satu sumber, yaitu Allah itu sendiri. Karena Allah itu roh. Roh ini yang menghidupkan segala sesuatu makhluk Ya itu hidup. terpisah nggak sekarang? Nah sekarang ini kita terpisah sama roh, sama Allah sendiri apa tetap nyambung nih sama roh Allah? Ya karena itu di dalam ayat di mana Allah itu roh, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Bukan, Karena nggak dengan roh nyambung soal inilah kita nyembah. menghubungkan diri kita Bukan, dengan Allah yang maksudnya adalah roh. Karena tanpa Iya. roh kita nggak bisa berkomunikasi. Iya, Dengan waktu Allah roh itu Allah yang adalah dihembuskan, nih bentar waktu di roh Allah dihembuskan, kita tuh punya roh Allah apa udah terpisah dari Allah nih? Ya roh Kita Allah hidup- itu masuk ke dalam tubuh manusia, dihembuskan sehingga manusia itu kan bisa Dihembuskan. hidup. Ya terpisah apa tetap jadi satu nih sama Allah? Ya Terpisah secara apa enggak? daging kita terpisah, tetapi maka itu di ayat 1 Korintus 12 Ya berarti ayat 11. sekarang Yosua pun hidup gara-gara karena roh Allah masih ada di situ gitu maksudnya. Nggak benar. Gimana nih? Kalau nggak ada roh Oh, Allah, berarti- ya aku udah metong dong. Oh ya udah, berarti nggak ada roh manusianya ya. Kita semua adalah Allah ya, karena kita nggak punya roh manusia. Karena yang menghidupkan roh Allah gitu loh. Roh Allah yang ada di dalam tubuh manusia ya dikatakan roh manusia.
Tapi tetap roh Allah juga kan, sejatinya roh Allah kan. Iya, berasal dari satu sumber, yaitu Allah. Ya berasal itu berarti misah apa tetap jadi satu nih dengan roh Allah? Ya secara kedagingan terpisah. Kita terpisah. Berarti terpisah, berarti bukan roh Allah lagi, jadi roh manusia gitu. Aduh, kok diputar-putar pusing. Kok nggak putar-putar memang? Jadi maksudnya yang ada di kita ini roh Allah apa roh manusia? Iya. Berasal dari roh Allah. Ya tapi jadi roh manusia karena udah terpisah gitu kan harusnya. Gimana? Maksudnya gimana ya? Berarti Pandoid bener nih Alex. Ya Alex benar paling benar. Bahkan Pandoid roh bener. itu ya, yang di dalam kita itu menyatakan kesempurnaan juga. Begitu pula Yesus, waktu dia jadi manusia itu, ya hal yang sama, ada Roh Kudus dan 3 roh itu, roh Bapa ada di dalam diri dia. Saya rasa sih kita juga, ya kemungkinan ya. Jadi waktu Yesus ini kan dia roh firman, dan roh Allah itu roh insaninya dia. Nah dia kurang satu supaya kepenuhan itu ya roh kudus itu. Kalau ke Kolose 2 ayat 9 itu seluruh kepenuhan itu. Nah begitu juga kita tapi dimulainya mungkin dengan satu roh ini. Tapi roh Kristus yang ada di dalam diri kita, lalu roh Allah juga. Kalau roh Kristus ada di dalam diri kita, maka kita dilahirbarukan, roh Allah juga akan ada di dalam diri kita. Jadi 3 roh juga itu di dalam diri kita, bahwa akan kita sama seperti dia, seperti Yesus itu. Bisa jadi manusia itu. pandangan ini ya, coba. Udah Yosua, lu nggak usah muter-muter. Udah langsung bilang aja ketika BP menyampaikan apakah itu roh Allah, berarti ketika itu enggak, udah yang ada di dalam tubuh kita yang menghidupkan kita itu adalah roh kehidupan Yang berasal dari Allah. Udah lu jangan pakai imbuhan kayak begitu. Udah pokoknya roh kehidupan. Nah, roh ini, roh kehidupan yang ada dalam diri manusia itu tergantung. Makanya dibilang roh penurut daging lemah. Artinya apa? Berarti roh yang ada di dalam manusia itu bisa dikuasai oleh roh-roh jahat. Tuh. Tetapi jika kita berkenan, kita ada di dalam firman-Nya, nah roh kehidupan ini akan dimasuki tubuh kita ini, roh kita ini akan dimasuki oleh Roh Kudus. Begitu aja udah. Pokoknya roh kehidupan dah. Nggak usah dibilang roh kehidupan yang berasal dari Allah. Nanti lu akan dipertanyakan ini problemnya, lagi. Lex, problemnya ini sebenarnya. Jadi gini ya. Kita Tritunggal ini selalu membuat sebuah plot-plot yang nggak boleh dirubah, yang membedakan antara roh Allah dengan roh kudus. Ya, seolah-olah roh Allah itu, melayang itu siapa? Semua pasti ngomongnya roh kudus. Kenapa ngomong roh kudus? Kan udah ditulis roh Allah, kenapa dirubah-rubah jadi roh kudus? Pak Hermawan harusnya melihat ini. Ketika dibilang roh Allah melayang-layang, jangan ngomong roh kudus. Roh kudus itu adalah roh yang khusus diberikan kepada manusia. Itu bukan untuk mencipta, untuk apa? Enggak, roh kudus itu nggak bisa mencipta. Nah, bahkan ya Pak Hermawan, yang kenapa saya tanya itu, karena di ayat-ayat itu, contoh Yohanes 1 dikatakan firman ini yang menciptakan segala sesuatunya, melalui dia segala sesuatu diciptakan, itu sang firman. Kolose juga berbicara hal yang sama. Dia yang menciptakan langit dan bumi, atau bahkan di surga, segala sesuatu yang diciptakan sang firman ini loh. Harusnya itu roh firman, Pak. Kenapa harus bilang roh kudus gitu yang melayang-layang? Dan kenapa juga seolah-olah dipisahkan idenya dari Bapak, yang mendeklarasikan anak, yang mengerjakan roh kudus gitu. Itu karena itu udah ada. Jadi memang 3 Pak. Jadi yang berperan ini memang 3. Jadi kalau dikatakan siapa pencipta itu 3-nya pribadi. Ini Pak Hermawan, oke lah kita bilang 3 ya, 3 roh ya, 3 wujud.
Karena sebelum inkarnasi ada satu pribadi yang di dalamnya Bapa itu ada perkataan dan Roh Lalu Kudus. dibawa ke situ. Ini Satu hakikat. loh. Gini. Tau gak lucu? Yang lucu gini. Bentar nih. Yang lucu nih para Wanus tau gak belain Hermanus semua tau gak? Iya. Lucu banget. Masih lontong. Suruh naik nggak mau. Jadi gini. Tertulias Gini ya. Gua akan jelasin dulu ya. Tetapi analogi ini analogi yang sederhana aja ya. Bukan. Ini hanya pembanding aja, pembanding mutlaknya ya. Gini. Kita bayangkan aja ya. Matahari, keberadaan matahari kan dia memiliki kan substansi yang panas dan cahaya yang sama. Ya kan? Dengar Pak Hermawan sama Yosua. Nah, namun dari matahari ini kan keluar sinar kan, keluar sinar dan sinar itu juga energi panas. Berarti dalam satu substansi matahari yang ada matahari ada panas dan cahaya yang sama. Jadi sinar dan energi panas. Nah, apakah ini berbeda? Enggak, tetapi dari substansi atau sumber yang sama, yaitu matahari itu. Bisa dibedakan enggak? Bisa. Sinarnya, energi panasnya, dan mataharinya. Lex, itu analoginya modalisme Sabialina. Gue mau ke ini dulu. Enggak, bentar Lex, lu jangan pakai Sabelian, itu kan udah dibidatin. Jadi Hermawan itu Enggak gimana dong, kita Pak. menyerang? Loh, memang iya itu Sabelian, modalisme itu. Itu kan untuk menunjukkan, bukan Sabelin, itu untuk menunjukkan tiga relasi, tiga eksistensi, tiga esensi itu. Bapa yang adalah sumber dari segala keberadaan, yaitu anak yang adalah firman. Ya udah dibidatin, masalahnya kenapa mesti dibidatin? Itu dibidatinnya kenapa? Masa sih dibidatin hal itu? Dibidatinnya karena nggak membentuk pribadi. Matahari nggak pribadi karena dia kan substansi. Lalu cahayanya bukan pribadi, bukan membentuk. Lah memang Alkitab nggak berbicara pribadi. Iya, Mas. Tapi kan berbicara realitas. Tapi berbicara kan realitas, berbicara. Iya, tapi Pak Hermawan lucu kalau bilang mantap. Orang Pak Hermawan berbeda, harusnya kok bilang mantap sih? Iya, yang mantap tadi. Nah, sekarang gini. Oke, sekarang tertulis anu naik deh. Coba. Bagus ya. Iya, coba tertulis anu naik Tapi deh. jangan ngomong Sekarang mantap gini. Itu udah dibidatin Pak Hermawan. Ini nggak berbicara soal pribadi. Alkitab nggak relasinya berbicara tadi tentang bagus. pribadi, tetapi berbicara tentang realitas. Ini kan tentang berbicara tentang tiga realitas. Nggak, ini kita jadi ketawa gini, Lex. Kita jadi ketawa gini ya, Lex. Itu pemahaman itu adalah pemahaman modalistik ya, yang dibangun oleh Sabelianis. Nah, Sabelian itu dibidatkan karena yang benar itu adalah pandangannya Hermawan. Itu yang benar menurut Katolik itu Hermawan udah benar. Tapi lucu juga kalau Hermawan bilang mantap. Jadi gini loh, tertulis. Bentar Pak Hermawan. Enggak, mendingan si Anu naik deh. Ini gue lagi menjelaskan tentang ontologi filsafatnya. Ini pembanding aja ontologi filsafatnya. Si Anu Cak Lontong tuh nggak mungkin mau naik kalau ada gue. Atau gue yang turun. Nggak apa-apa. Lu diem, Pap. Lu diem aja, Pap. Nggak berani. Sekarang Anu naik aja. Lu sama gue. Lu sama gue aja. Kalau memang itu juga dia monggo. Ya udah gue. Aing, lu naik ya. Gue diem ya. Gue diem. Lu naik. Oh, si Anu ini Aing. Oh, ini si Aing, Pap. Siapa lagi lah? Oh, ya udahlah, Aing, gue mah nggak mau lah berdebat sama lu, udah terserah lu lah. Gue karena rasa persahabatan aja lah. Gue karena udah ada persahabatan sama lu, udah Aing. Kalau gue mau balas mah gue bisa. Jadi gini, itu gue cuma makna pembanding aja melalui ontologi filsafat. Gitu loh Aing. Jadi kenapa dia punya tiga realitas, nggak berbicara pribadi Aing. Tetapi realitas itu kan yang mengindikasi ada tiga realitas. Ada sinar, ada energi panas. Bener, Lek. Kamu bener, Lek. Kamu bener. Enggak, kamu bener. Tapi kamu tuh
Enggak, kamu tuh benar. Kamu sebenarnya menghantam kepalanya Hermawan yang sebenarnya bertentangan dengan itu. Karena Hermawan kan membangunnya 3 pribadi. Tapi yang aneh Iya. kenapa Pak Hermawan bilang mantap? Nah, itu. sebelum tadi cerita Iwan. Wah, yang relasi tadi bagus loh. Ada relasi dari ketiga pribadi ini. Nah, terus kalau saya mendengar bukan pribadi. Ya relasi kasih ya pribadi loh Pak Firman. Bapak mengasihi Yesus sebelum. Jadi gini loh Pak Hermawan. Jadi gini Pak Hermawan. Jadi Allah yang roh itu satu dalam hakikat dan substansi. Itu sama. Nah, di dalam hakikat yang satu itu ada 3 realitas yang berbeda dalam relasi, bukan dalam esensinya, tetapi dalam relasinya gitu. Nah, udah mulai rame lagi. Nah, maksudnya realitas kan kenyataan toh. Kenyataan tuh Betul. kenyataan. Pap LC udah pada datang, Pap LC. Ada pribadi. Tuh. Waduh. Aing, Aing, kita ngobrol-ngobrol Aing. Gua males berdebat sama lu Aing karena ada Papi nih. Gua nganggap lu sahabat gua aja. LC gua banyak datang udah Pap. Bentar dulu Pap. Menarik ya. Hermawan ngomong Ini mantap kemana? ke analogi ngapain? yang berbeda dengan diri. Ini kencing berdua. Ayo. Anterin Lex. Anterin Lex. Anterin lah. LC kan kalau keting. Lucu. Coba Hermawan sama Yosua lagi nih. Salve Nusantara. Gua diam mas, takut diomelin sama Tertulianus. Salah ya, Tertulianus. Wah, typo. Silakan. Iya, jadi gimana ya tadi ketika penjelasan mengenai Tritunggalnya, ya jujur waktu awal pertama kali gua nyeting rumusan itu sudah dijelaskan sama Hermawan dengan baik. Justru Alex ini jadi bikin aneh nih, apalagi pakai analoginya si matahari itu nggak tepat Lex, itu analoginya Sabellian dan sudah dibidatkan gitu. Makanya kan tadi kan gue bilang jangan pakai itu Lex, itu analoginya bidat. Yang paling benar kayak bom pakai analoginya 3 pulpen merah, pulpen biru, pulpen hijau. Mereka tuh satu hakikat pulpen, tapi mereka ada 3 pulpen yang berbeda kan, gitu. Nah, cara Pak Hermawan ya tadi keceplosan mantap itu, aduh, sedih saya, terpukul. Pengen jitak tuh nih Anus nih. Jangan panggil dong, nggak enak banget Anus. Ini apa muridnya Pak Jody? Kayaknya si Aing kayaknya gua mau pingin bawa ke sini nih biar kenal sama LC gua banyak nih. Ing. Oh. Lu kalau ngomong sama gua nggak usah debat teologi lah. Aing, gua males sama lu. Aing mau udah pensiun Lex, udah nggak main begituan. Kita ngomongnya si Anus aja udah, panggilnya si Anus. Tapi gini ya, coba kalau lu kan yang merumuskan Tritunggal nih, Tertulianus ya. Iya betul. Gua mau tanya nih sebagai bapak gereja yang lu kutuk nih ya. Kenapa? Gue kutuk, gue kan dikutuk. Ya kan gua kan bapak gereja yang lu kutuk yang mau diinjak-injak sama Malikil. Ya kan? Kalau di depan, kalau ada bapak gereja di depan saya injak kepalanya ya. Udah lah, gue sekarang cosplay jadi bapak gereja. Itu Aing mau, itu kan Tertulianus bro. Ya ini kan enggak, itu si Malikil. Dan sekarang gue kan nggak langsung salah sama Tertulianus nih. Iya. Menurut lu, apa yang ada di kepala lu waktu lu ngomong ada satu substansi 3 pribadi, tapi kagak bisa dipisah. Nah, kalau Hermawan kan terpisah tuh, ada bapak si tua-tua, keladi, ada anak-anak bau kencur, ada Roh Kudus, ya kan? Terpisah dong. Orang bisa dipisah. Kalau bilang si bom 3 bolpen warna merah, biru, kuning, kan sama-sama misa, walaupun hakikatnya sama. Nah, maksud lu waktu lu ngomong tidak terpisah tuh apa? Coba gue mau tanya. Sebenarnya pada waktu bicara tidak terpisah itu sebenarnya lebih kepada relasi atau ikatan cinta di antara mereka. Jadi itu wilayahnya memang tidak bisa terselami itu.
Gitu. Karena Nggak kenapa picu. dipaksa harus tidak boleh dipisah? Karena imannya orang-orang Yahudi itu semua mereka monoteis tuh, nabi-nabi terdahulu. Kan pusing gue. Gimana caranya supaya bisa masuk nih kiri kanan nih. Akhirnya gue bikin tri dan tunggal gitu loh. Nah, kalau Enggak. gitu, kalau kan jadi abu-abu tuh ya, gak terpisah kan abu-abu kan yang tahu bahwa dia tuh relasi kasih kan cuma lu doang, Ya betul. betul nggak? Itu Kalau pun karena gitu, gue merasa bersalah, gue buang tuh konsep kan. enggak maksudnya kalau yang tidak terpisah itu kan berarti bisa dipahami beragam dong, bener nggak? Betul. Itu biar Salah lu sendiri orang kan? berandai-andai lah di sana. Ya lu salah lu sendiri udah dipisahin tapi lu tetap jadi satu kan, udah dibedain tapi lu satu. Jadi analogi pulpen nggak masuk, bener nggak dong? Kan nggak. Antara sumber cahaya dalam hal ini matahari, lalu dengan cahayanya yaitu yang datang ke bumi, lalu dengan panasnya yang juga datang ke bumi, itu kan sesuatu yang bisa dibedakan antara sumber terang, cahaya dan panasnya, tapi tidak terpisah. Bener Sabelius dong. Berarti yang salah paham siapa? Tertulian lu yang salah paham apa yang lain nih? Yang salah paham memahami lu? Yang salah paham itu yang mungut konsep gue dari tong sampah lah. Maksud gue gini, lu misalnya gue hidupin lagi nih, si Anus gue hidupin lagi nih, pakai konsep cloning nih. Gue tanya nih sekarang, dari semua konsep yang paling bener menurut lu siapa? Ya, mana gue tahu bro, gue kan pengacara bukan teolog. Emang lu aja kan pada error, gue pengacara bikin konsep. Nah, makanya karena lu nggak bisa jawab, boleh dong Alex, si Sabelian membangun itu lebih tepat ketimbang si Hermawan. Loh, Sabelian itu kan eranya sebelum gue. Iya, makanya jangan-jangan lu nyontek dari Sabelian. Sebenarnya waktu lu bilang diskreti non separatif, ternyata lu idenya dari Sabelian. Gue bapak gereja kayak gue gini, bapak gereja salah nih. Aku bingung lah. Gue yang salah nih sebenarnya. Sabelian itu kayaknya juga kan sama Arianisme itu juga kan nggak cocok juga kan. Kalau Arian jelas tuh nggak, si cahaya, si sumber cahaya lebih gede daripada si cahaya, lebih gede dari si panas, sama kayak ortodoks. Berarti ini ibaratnya lampu halogen cahayanya senter gitu ya? Yoyoy, makanya gue bilang jangan-jangan di kepala lu itu sama dengan di kepalanya Alex. Yang bener Alex sebenarnya. Nah, ya gue nggak tahu lah. Alex itu mau berkiblat kemana? Kalau kiblatnya sesuai dengan apa yang gue rancangkan, Alex salah. Hermawan betul. Lu kan tadi nggak bisa jawab. Masalahnya dimaksudin masalahnya kan sebenarnya yang gua katakan tidak terpisah itu kan sebenarnya jalurnya abu-abu kan. Nah itu salah lu sendiri ngebangun yang abu-abu. Jadi boleh dong. Pada dasarnya terpisah bro. Sekarang gini loh, kalau kita bicara bagaimana mungkin perkataan Allah itu terpisah dari Allah, itu konsepnya bagaimana? Sesuai Yohanes 1 itu ayat 1. urusan kamu, karena yang sekarang itu kan Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Roh. Perkataan Allah itu harus bersama-sama dengan Allah. Karena tanpa perkataan Yosua, saya buktikan dalam 5 detik kamu akan menyangkal omonganmu ya. Sebentar. Kalau itu nggak terpisah waktu disalib si Firman, Bapak tersalib gak? Duh, Bapak nggak tersalib, tetapi ya sudah. Firman Allah yang menjadi manusia. Oke, berarti terpisah dong. Dalam 5 detik kamu sangkal omonganmu. Nah, bentar Yosua, berarti Sabelian benar yang dibangun si Alex. Yang tersalib kan cahayanya doang, sumbernya kagak, panasnya kagak. Kalau dia pakai Sabelian, kalau dia pakai Sabelian kan ganti-ganti mode tuh.
Karena kan nggak terpisah, bener dong. On off modenya, yang penting berani jujur mengakui gitu. Oh iya, gue pakai pahamnya dia nih. Kok on off sih? Kok on off? Kan cahaya gini ini cahaya nih ya. Cahaya kan berasal dari sisi terang itu. Iya, Waktu itu emanasi, bro. Nah, kalau waktu si cahaya dihalangin nih sama tembok gede, dia kan kagak bisa masuk ke ruangan. Artinya makanya dia punya kelemahan kan cahaya. Apakah waktu dia nembus tembok, nggak bisa nembus tembok, cahayanya hilang? Enggak kan? Apakah sumber cahayanya nggak ada? Nggak hilang kan? Nggak hilang. Cahaya memang lemah. Ada. Nah, cahayanya memang lemah, makanya bisa diapain? Bisa dibunuh. Cahayanya doang. Tapi nggak mematikan sumber cahayanya. Asik. Dapat nih Sabelian nih. Ya makanya kalau mau pakai Sabelian ya pakai yang penting kan yang terpisah itu Nah, makanya pribadinya. Tapi hakikatnya tidak terpisah. Jadi Enggak, tahu Pak Hermawan. hadir. Ini saya mau kejar dulu. Saya mau kejar dulu. Saya mau kejar dulu. Kan tadi dia mencintai kamu terlalu besar Pak Hermawan sampai kasih kecupan kudus tadi ya bibir-bibir. Oh iya dong, Tadi. harus. Nah, Cuma gara-gara Hermawan keceplosan tadi mantap itu. Kecewa saya. Nah, itu dia. Nah, kecewa artinya jangan-jangan Anus ini sepakatnya bukan sama Hermawan, sama Sabelian, gimana tuh? Enggak. Saya sama Hermawan. Yang saya racikan itu sebenarnya Hermawan. Cuma saya tadi ngomong tadi nggak tahu saya yang mempersatukan. bukan. Cuma saya kamuflasekan kata tidak terpisahkannya itu. Nah, buktinya Yosua kan tadi bilang kan ketika firman itu disalib, Bapak tidak tersalib. Berarti Karena firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 Iya, berarti kan Yohanes 5 ayat 26, Bapa mempunyai Yosua ini kehidupan sendiri, demikian juga Iya, anak Yosua ini pembicaraan tingkat tinggi menggunakan satirme. Iya, belum sampai Yosua. Kamu nyimak dulu ya. Yosua belum sampai. Oke. Bentar. Gini, kalau lu bilang pro Hermawan, sebenarnya kan lu coba mau ngomong nggak boleh ada Tritunggal selain Hermawan. Karena apa? Dengan begitu lu bisa nyerang Tritunggal dengan Wanesmu itu kan. Tapi kalau Wanesnya kayak Sabelian, lu bisa nyerangnya gimana, yo? Itu pusatnya. Lu bagaimana menyerang Tritunggal yang dibangun sama Sabelian itu siapa yang berani mengaku Tritunggal yang Sabelian? Belum ada. Loh, karena apa? Mereka menyalahpahami rumusan yang lu bikin. Sebenarnya yang lu bikin itu karena abu-abu, harusnya boleh dong. Nah, Gitu. masalahnya kan mereka tetap memilih ajaran gue, bro. Ngerti, tapi dengan pemahaman berbeda seperti Sabelian gimana? Kalau misalnya sekarang nih ada neo-Sabelianisme, kayak gua nih misalnya sepakat atau si Alex, ternyata memahami tidak dipisahkan itu sama seperti matahari. Nah sekarang gini, tiba-tiba nih ada konsili lagi nih, konsili ternyata menang nih, Alex menang nih, neo-Sabelianisme. Nah lu bakal menolaknya gimana tuh? Nanti gue pelajari lagi dasarnya apa lagi. Pada dasarnya kan sekarang kan matahari atau yang dipakai kan. Kalau gue anggap itu mode sih. Nah kalau gitu, lu kalau gitu daripada lu ntar salah kan malu nih. Nah lu kecup juga Alex dengan bibir jeding tadi 10 biji. Gimana? Calon tong. Jangan-jangan Alex menang ntar. Nggak bisa soalnya Alex kan dari pihak Susahnya di situ. Nah, lanjut ya. Ini kalau pasti Alex sudah mengakui Gue sebenarnya bisa, Pak. Gue sebenarnya bisa, Pak. Cuman ya coba aja. di Komal ini yang gue anggap sahabat nih si Aing sama si Singa. Jadi gue kalau mau debat sama dia mendingan kita berdua aja, nggak usah ada yang lain. Makanya Lex jangan debat, Lex. Jangan debat. Tadi kayak gua ngobrol gitu aja. Penuh Iya, makna. makanya ketika gue menjelaskan filsafat ontologinya menggunakan analogi matahari, berarti bukan berarti gue Sabelinus apa sih Sabelanus atau iya, enggak, makanya ya udah itu aja. Cuman karena LC gue udah pada datang, jadi ntar dulu. Iya nggak apa-apa, kerja dulu, belum kerja kan ibadah. Enggak gini ya. Ini dikit aja Song dikit aja ya. Jadi gini. Jadi Wanes itu karena dia sudah memilih lawan yang lemah. Lawan yang lemah itu adalah Tritunggal yang dibangun seperti Pak Hermawan. Itu kan lawan yang lemah buat Wanes. Gini loh kawan, kalau tar dulu. Gue mau bacain. Wanes kan paling sedikit. Enggak, gue mau bacain dulu. Mau bacain kelakuan. Enggak 7 miliar loh umat ya. Tunggu dulu. Bentar. Jadi Wanes itu dia semua
Samuel, waktu gua ngomong sama siapapun, mereka memilih lawan yang kayak Hermawan karena jelas apa gampang menuduh itu sebagai triteos. Jadi waktu gua nih membawa proposal baru nih Tritunggal kayak gitu, nggak bisa, lu nggak sejalan sama Papa Gereja. Jadi kenapa mereka akhirnya Wanes menolak pemikiran kayak gua gitu? Kenapa? Nggak bisa dibantah. Makanya tadi kan Waing mau ngaku, ya gue belajar dulu. Nah sekarang lu belajar. Karena apa? Kalau misalnya ternyata ada pemahaman Tritunggal yang baru, ternyata ini berasal dari pemikiran teroris yang asli. Bisa jadi dong. Ternyata kayak gini kayak Alex. Lu bantahnya gimana? Gitu. Nah, Itu aja ini sih. maksudnya kalau memang berdiri jadi di berani fair, gue pengikut Bapak Gerejanya ini, jelas ajarannya bisa kita pelajari, pandangan dia seperti apa. Itu masalahnya Tritunggal sendiri varian apa? Itu kan yang perlu. Nah, ini faktanya nih. Ini gua kasih tahu ya. Gua pernah mempertanyakan pemikiran dari Charlie atau si Ngopi Rohani waktu menjelaskan Tritunggal. Ternyata penjelasannya Ngopi Rohani itu Sabelian juga. Waktu gue tanya, kalau bagaimana kenapa lu pakai Sabelianisme? Kan itu udah dibidatkan. Iya bro, masalahnya itu sebentar itu nggak usah, karena itu adalah yang paling masuk akal. Ya nggak apa-apa, memang fakta kalau orang gua ngomong sama Charlie kok. Itu penjelasan yang paling masuk akal. Jadi artinya gini, jangan-jangan karena kemajuan zaman nih, Tertulis Anus, jangan-jangan pemikiran Sabelian itu pemikiran yang paling masuk akal. Ketika misalnya kita, ya mungkin aja bro. Bahwa itu, nah bagaimana Wanes menjawab itu ketika kita sama-sama sepakat bahwa merubah pemikiran yang tadi ada 3 pribadi kayak Hermawan dirubah menjadi sama sekali baru mengikuti Sabelian. Itu sulit loh dibantah. Itu aja poinnya. Mungkin aja karena kan mereka itu orang-orang yang dibungkam kan. Nah, kalau Sabelian mau Praxeas, jangan-jangan Wanes langsung hilang dari muka bumi ini. Karena masuk akal dan harapannya mungkin kalau misalkan bisa itu kan bagus juga kan kalau bisa. Iya. Soalnya kan sampai sejauh ini kan yang ada Wanesnya juga makin banyak. Meskipun ya masih begitu ya, tapi kan setidaknya secara makin banyak retaknya gitu. Iya, kalau makin banyak retaknya iya, kalau makin banyak jumlahnya sih masih belum. Kalau yang pecahnya iya. Nah, sekarang gini, karena apa pemikiran Sabelian ternyata sama-sama Wanes. Bener dong? Enggak sih ya, makanya bingung juga ya. Iya, sama. Karena kan dia juga. Nih, gini. Yesus ditaruh sebagai cahaya sebagai terang. Cahayanya yang disebut dengan firman, dia juga kan sumber terang. Roh Kudus yang adalah panas, dia juga. Wanes. Karena gini loh, karena kan itu kan analoginya kan yang dipakai sama Sabelian itu kan. Nah, sekarang yang perlu kita punya itu kan sebenarnya bentuk pengajaran Sabelian itu yang asli seperti apa. Praxeas itu sebenarnya ajaran aslinya itu seperti apa. Fakta-fakta itu loh. Apa sih yang mereka ajarkan sehingga mereka dibidatkan? Bukan dari pihak yang menganatema gitu. Kalau dari pihak yang menganatema kan lebih terkesan politik. Iya betul. Udah gitu aja. Kita kan perlu sebenarnya itu. Sebenarnya ajaran ini tuh apa sih? Kayak Wanes kan dibilang Sabelian lah, modalisme lah. Kalau kita baca-baca sebenarnya nggak sepenuhnya nggak sepakat juga. Nggak merasa begitu. Wanes jangan-jangan bukan doketisme, jangan-jangan Sabelianisme kan gitu kan. Doketisme itu kan salah satu pandangan dari Sabelian kan. Yoi. Ya udah sudah semakin dekat ya, berarti kita bisa gandengan tangan kelak ya. Boleh dipertahankan aja dulu Sabeliannya. Ya udah. Nanti kita uji lagi. Lu tarik dulu ciuman kudus lu dari Hermawan dong. Udah, gue dikirim si Alek itu karena Alek rajin bekerja kan sama dengan ibadah. Kayaknya udah gue siap. Oke, lanjut Song. Lanjut ke Yosua. Ya, Pak Joshua silakan. Silakan akan Pak Justin itu ada di bawah Pak Justin. BP. Kenapa? Ya. BP. Aku mau tanya. Ya Pak Hage. Saya pernah dengar ada teori monoteis teoritis. Itu apa maksudnya? Monoteis teoritis. Gak pernah dengar saya. Nggak pernah. Ini. Yang saya pernah dengar penjelasannya kan monoteis teoritis itu istilahnya
banyak Allah, banyak dewa, tetapi di dalam satu kesatuan ketuhanan gitu loh. Siapa yang mengembangkan itu? Siapa? Jadi secara teori monoteis itu bisa. Jangan ngomong teori, secara teologi, karena kan kita bicara tentang karena teori itu terlalu general gitu. Bener Pak. Kalau bicara teologi kan itu kan kesimpulan bisa berdasarkan iman, bukannya secara teori yang umum bisa berlaku gitu. Enggak, teologi itu bukan soal iman. Teologi itu kan ilmu yang mempelajari teo. Jadi itu masuk dalam bidang ilmu. Maka kalau kita belajar sekolah Alkitab, itu bukan bicara iman, tapi bicara ilmu yang dipelajari. Bidang ilmunya adalah teologi. Gitu. Ya, ketika bicara teologi itu kan membicarakan tentang dewa atau tentang Allah kan gitu kan. Nah, apapun, ketika orang sudah mempelajari bagaimana Allah itu apa maknanya, maka mereka akan memahami Allah itu kan sebagai kata benda. Maka akan ada banyak benda-benda lain disebut sebagai Allah. Nah, mereka itu pemikiran Pak Hage itu kan saya udah ingatkan bahwa kata Allah itu nggak bisa memiliki makna yang definitif. Karena pertama, kata Allah sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia. Itu diserap dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu memiliki kosakata. Kalau diambil ke bahasa Indonesia memiliki kosakata berbeda. Nah, Arab sendiri lebih rendah kualitas baca daripada Ibrani. Kalau Ibrani Hakim, nah Arab itu lebih rendah ya. Artinya kosakatanya lebih sempit daripada Ibrani. Apalagi Indonesia. Bahkan saking nggak punyanya kosakata yang jelas, maka dia menyerap aja tuh kata Allah. Nah, persoalannya sekarang gini, ngomongnya jangan kata Allah, kata Elohim. Nah, Elohim itu apakah memiliki satu makna atau berbagai macam makna? Itu dong, jangan Allah doang yang dibahas. Ya, maksudnya ketika Elohim itu kan kalau kita pakai bahasa Indonesia selain Allah kan dewa kan? Enggak, jangan pakai bahasa Indonesia. Yang kita bahas kata Elohim aja. Kira-kira apa? Ya. Makanya saya bilang maknanya banyak. Nah, sekarang gini, kita mau bicara apa? Etimologinya, terminologinya, apa filologinya? Harus ada 3 itu. Ya, kalau secara etimologi kan memang itu kan banyak apa? Dewa kan? Enggak lah. Kan Elohim kalau secara etimologi gini, apa kita mau langsung terjemahkan ke Indonesia atau melewati bahasa Yunani dulu yang lebih yang kualitas bahasanya lebih tinggi? Kalau Yunani, kata Yunani apa? Theos. Nah, dari kata Yunani lagi-lagi harus melewati bahasa Inggris yang internasional kan? God. Atau Latin dulu. Nah, Deus kan kalau Latin. Nah, kalau bahasa Inggrisnya apa kira-kira? God atau God itu tuh. Ya kalau udah, kalau God ini, dari God ini udah lebih sempit kan? God ini bisa dewa ke dalam bahasa Sangse atau bisa dalam bahasa Indonesia apa dong? Ya, bahasa Sansenya kan, Sanskertanya kan dewa. Bahasa Indonesianya apa? Ya, bahasa Indonesia kan sekarang secara umum udah pakai serapan bahasa Arab, digantinya Allah, bukannya Allah ya. Nah, pilihannya mau kita mau menyerap dari bahasa apa? Kan pilihannya gitu. Mau dari bahasa Arab kah atau bahasa Sangse kah seperti biasanya atau pakai bahasa Portugis atau pakai bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayunya apa? Ya, bahasa Melayu aja, Pak. Bahasa Melayu, andai kata ada bahasa Melayu pun selain dewa atau Allah, itu kan tidak akan merubah makna dari Elohim itu kan? Tentu berubah dong. Karena gini, oke, kita nggak punya bahasa nih, Indonesia nggak punya. Kita kalau mau serap dari Arab boleh, dari Inggris boleh, atau dari Sangsa boleh. Nah, kita punya nggak bahasa asli yang misalnya bahasa Batak, Debata, boleh nggak kita serap? Boleh. Debata. Nah, itu kan berarti etimologi kan? Ya, artinya kan gini, Sanse yang dewa atau deva, Debata ya atau bahasa Inggris kan itu kan merujuk memiliki makna yang sama kan? Tunggu dulu. Itu kalau etimologi artinya satu kata itu langsung ditranslasi
menjadi bahasa Indonesia. Kita sepakat semua. Apa kira-kira? Dewa, dewata. Dewa lah, Yang pakai mana? dewa Allah. lah. Oke, Pakai kita dewa. dewa. Nah, baru kita cari terminologinya. Dewa itu apa sih? Nah, gitu caranya. Jangan ngomong Dewa. kata lagi ya. Itu kata kerja, jangan gitu lagi. Ya, Dewa ini secara terminologi apa? Sesuatu Sebutan yang dewa. diidolakan. Sesuatu yang disebut sesuatu apa? dianggap lebih. Transenden. Lebih. Ilahi. Tunggu dulu, itu kalau transenden itu bila masuknya ke filologi, jangan dulu. Sesuatu yang diidolakan, sesuatu yang disembah, sesuatu yang dijadikan panutan atau apa, itu cari pemaknaannya. Karena banyak, kamu pilih yang mana HG untuk meletakkan ini kepada sosok Tuhan ini. sesuatu yang disembah karena memiliki sifat yang melebihi daripada manusia. Nah, tapi kan itu kan satu definisi. Boleh nggak cuma satu definisi? Boleh nggak? Nggak boleh. Iya. Karena kadang-kadang kata Allah di dalam dalam Alkitab kita tidak harus bermakna itu sesuatu yang disembah gitu kan. Dulu kan Pak Haji bilang Allah itu sesuatu yang disembah. Kalau sesuatu Allah itu dewa, kan dewa nggak harus disembah misalnya. Dewa diletakkan pada posisi bahwa dia apa gitu. Nah itu rumitnya kita Pak Haji. Dewa itu kan satu bahas. Gini loh BP. Dewa itu kan memang sosok yang disembah, tapi tidak semua dewa yang saya teiskan, yang saya teoskan, atau yang saya tuhankan gitu kan gitu. Betul, tapi kan kata dewa itu kan tidak selalu bermakna sesuatu yang disembah kan gitu. Dewa itu misalnya apa? Idola atau rule penguasa semesta kan boleh. Ya sesuatu yang diagungkan. Boleh nggak? Sesuatu yang diagungkan bisa. Jadi kan gini. Agungkan. Ya tunggu, kita cari bentar lagi. Kita cari, kamu tugasnya adalah menginventarisir setiap makna yang berbeda. Nah, tugasmu itu nanti kamu bagi. Kamu boleh ke Viti atau kamu bagi di sini nanti. Kamu bikin kira-kira ada berapa makna dalam satu kata itu. Ya. Nah, setelah itu baru kita cari filosofinya. Ya, filologi disebutnya. Pendekatan filologi itu apa? Tuh. Jadi kan kita berdebat. Jadi kalau kamu berdebat gini sama Pras, kemarin itu kamu kan selalu gitu ya. Kalau kamu bisa sama Pras, kamu selalu menggunakan satu pendekatan. Nah, sedangkan Pak Pras punya pendekatan berbeda. Makanya kamu nggak akan pernah nyambung sama Pak Pras. Ya kan itu nasihat saya. Nasihat saya, kalau kamu diberi briefing sama saya kayak gini, kamu brief juga Pak Pras gini, ayo, menurut Pak Pras yang mana nih kata Allah. Nanti kita ketemuin yuk. Jadi kita damai-damai aja, nggak bikin dia naik darah. Orang itu udah tua ya, udah tua. Awalnya kan damai dulu BP, waktu udah berapa waktu yang lalu kan damai. Tanya ayo bahas dewa, ayo. Tapi akhirnya kan dia ngotot bahwa dewa itu harus tunggal. Nah di situ lah. Tua. Wajar lah dia tambah tua kan. Sama saya aja dia suka maki-maki. Iya. Jadi wajar. Iya, masalahnya kan dia kan memaksa Allah itu harus tunggal maknanya kan nggak boleh kan gitu kan. Tadinya udah sepakat. Sama ya. Enggak, Pak Hege juga sekarang sepakat ya. Oke, sepakat. Saya sama, BP lebih gampang sepakat gini. Gini BP. Ya udah. Kita akan memahami makna dewa ketika kita tahu sifat-sifat dewa itu. Kita secara teknologi kita itu masuk dalam filologi ya. Filologi itu luas. Jadi pemahaman Pak Hege belum tentu pemahaman saya. Nah, itu di wilayah filologi itu jauh lebih sulit mendapatkan kesamaannya. Nah sekarang itu izin dulu sama hostnya, apakah kita mau bahas ini atau bahas yang lain. Mungkin hostnya mau bahas yang lain, silakan. Ya coba kita panggil dulu nih, sapa dulu. Ada tamu Emilda dan Rose Mayday. Ini Ros, gimana Ros? Ini dari mana? Tadi kayaknya banyak ketik ya. Saya baru belum nyapa dari tadi, maaf. Iya Pak, saya banyak ngetik. Ya, gimana pandangan Ibu Ros gimana nih? Ada yang mau disampaikan? Tadi saya perhatikan ribut tentang esensi atau hakikat atau keberadaan dari Tuhan itu sendiri. Oke. Jadi kalau yang saya pahami atau saya pelajari dari Alkitab, Tuhan itu adalah Bapa segala roh, Bapa segala terang yang berfirman. Bapa anak pun juga. Anak itu dikatakan Yesus bilang, aku adalah terang dunia. Sesuaikan Bapa segala terang. Anak berkata, Tuhan ada padaku di Lukas 4 ayat 18.
Roh anak adalah roh Tuhan. Roh anak yang berfirman. Oke. Coba dibaca di Wahyu 19 ayat 13 dikatakan, ia telah mencelupkan jubahnya ke dalam darah dan namanya adalah Firman Tuhan. Jadi memang nama anak itu namanya memang Firman. Namanya itu di perjanjian lama tepatnya ya, belum diumumkan siapa namanya. Oke. Berarti yang dikatakan bersemayam dalam terang tak terhampiri itu adalah Bapa segala roh. Bapa segala roh. Sumber segala roh. Dia dan juga adalah sumber terang atau segala dia? cahaya. Oke, dia dikatakan terang yang tak terhampiri atau dia yang bersemayam dalam terang tak terhampiri? Apakah dia juga cahaya itu atau? Iya, dia sumber cahaya. Bapa segala terang. Kalau anak? Anak kan sudah berkata bahwa aku adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Terang yang keluar dari terang jadi. Iya. Esensi Bapa yang adalah terang dan roh dan yang berfirman. Begitu juga anak. Roh, terang, dan yang berfirman. Itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita terbatas pengertiannya bahwa karena ada perkataan di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Dan firman itu kita artikan logos. Dan apalagi kalau logos itu artinya perkataan, kita akan terjebak memandang bahwa perkataan itu Tuhan. Padahal sebenarnya lebih pada speech ya, suara. Pada mulanya adalah suara. Pada mulanya Tuhan berbicara. Pada mulanya Tuhan bersabda. Jadi kalau esensi Tuhan yang adalah roh dan cahaya itu tidak berbicara, berarti maksudnya keberadaan Tuhan itu justru ditentukan ketika dia berbicara, berfirman, bersabda. Jangan kita mempersempit arti kata firman itu seolah-olah itu tulisan atau perkataan saja. Itu suara sebenarnya, karena kan perkataan itu dihasilkan dari suara. Itu kita sering terjebak di situ. Saya lihat di logos, di perkataan, terus dibilang Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kalau jadi Alkitab itu firman Tuhan, perkataan itu adalah manifest dari manifest dari suara ya. Kalau misalnya dibilang Alkitab itu firman Tuhan, bisa dibilang seperti dong. Pada mulanya adalah Alkitab. Alkitab itu bersama-sama dengan Tuhan, dan Alkitab itu adalah Tuhan. Itu kan menjadi tidak benar sama sekali. Alkitab itu kan tulisan, Pak. Ya justru itu. Kalau perkataan itu adalah Justru kalimat itu, Pak. daripada Sang Allah itu. Jadi Maka itu firman kalimat itu Allah sebenarnya kan sabda, perkataan, suara Iya. Tuhan ya. Kalau perkataan itu cenderung tulisan ya. Artinya word itu tulisan, tapi kalau yang saya yakin dimaksudnya adalah suara. Tuhan itu berbicara, Tuhan itu bersuara, Tuhan itu berbisik. Tuhan itu bersabda, Tuhan itu berfirman. Hasil dari berfirman, ya firman Tuhan. Iya, perkataan Allah itu adalah Allah, dan perkataan itu adalah Yesus itu sendiri, sesuai di Wahyu 1 Iya, ayat tapi Bapak pun juga berfirman. Coba Bapak baca di Matius 15 Iya. ayat 5. Di situ ketika Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya, wajahnya bersinar, dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di situ ada awan terang yang turun menaungi mereka, dan dari awan terang itu ada suara bersuara. Suara yang maha tinggi, kata Petrus, berkata, inilah anak yang kukasihi. Itu kan roh Bapa itu, Pak, yang turun dalam rupa awan terang ya, yang bersinar. Itu yang berkata Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu roh Bapa yang dalam bentuk awan itu ya, awan terang itu. Awan terang. Sekali lagi, Bapak yang berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri. Dan ingat, roh Tuhan itu kan roh. Roh itu kan sifatnya memenuhi ruangan, seperti udara yang memenuhi bumi ini. Jadi kalau sebagian dari roh itu, sebagian dari cahaya itu keluar yang tadinya ada di dalam Bapa, Yohanes 1 ayat 18, bahwa roh anak itu roh yang ada di pangkuan Bapa. Ketika roh anak itu diperanakan di Ibrani 1 ayat 5 sampai 6. Roh anak ini diperanakan itu baru terjadi setelah di 2000 tahun yang lalu ya. Oh, bukan yang itu, Pak.
Itu karena kita tidak menyadari bahwa Yesus itu sebenarnya sudah diperanakan sebelum segala sesuatu. Oke. Yesus itu, Pak, diangkat menjadi raja loh, diurapi menjadi raja. Coba baca di Ibrani. Iya, saya paham. Dia diurapi menjadi raja loh di hadapan teman-teman sekutunya, para malaikat itu. Karena Iya. kenapa? Yesus anak Tuhan itu sebelum dia menjadi manusia, dia Yesus anak Tuhan yang tampilannya seperti malaikat. Oke, iya dia di antara saudara-saudaranya, bener kan? Dia dikatakan Di antara teman-teman sekutunya disebut di situ. dikatakan dia lebih ya. Iya. Itu berarti sang firman ini Allah minor gitu ya? Atau gimana? Dia memiliki kuasa yang sama. Karena kan dibilang Bapa telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tanganku. Jadi kalau Itu Bapa setelah menghidupkan orang mati, kematian dan Anak pun bisa kebangkitannya. menghidupkan orang mati. Kemampuannya Jelas. sama, Pak, sama-sama Jelas. Jelas itu kan kita berbicara setelah kebangkitan bahwa dikatakan Enggak, Bapak. Ini segala kuasa kejadiannya telah di diberikan kerajaan sorga, kepadaku. Pak, di hadapan para malaikat. Ketika Lucifer belum berbuat dosa. Song, naikin Pak Logikawi dong. Dia udah lama loh di bawah. Udah dinaikin. Gorilawi. Ini yang kita tuh sering Dikecilkan aja layarku. miss ya, Pak, bahwa Bukan- Yesus bukan itu Gorilawi. pernah lah. Saya Bukan baca Gorilawi. Kita nggak ada. di Pak Wahyu Justin, ya, Pak Justin. Pak. Pak Justin yang suruh naik. Saya baca, Pak, bahwa benar Yesus itu pernah, maksudnya bukan pernah, memang dia raja di sorga, kepala dari seluruh malaikat. Dan di Iya. tengah kaki dia, saya baca, Pak, sebentar. Rupa Yesus itu emang benar serupa dengan malaikat-malaikat yang lain. Ada seorang anak manusia yang berpakaian jubah, yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga yang membara. Kalau dia di perjanjian lama, Di apakah dia dalam pernah? perapian, suaranya bagaikan besar air bah, dan tangan kanannya memegang 7 bintang, dan mulutnya keluar sebelah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kalau saya Resi. bandingkan dengan penampilan malaikat lainnya di kitab Wahyu, malaikat lainnya kurang lebih sama penampilan, Pak, bahkan lebih indah. Dan Bapak Urusi tahu suaranya Lucifer itu, suaranya bagus Lucifer banget ya. itu Kayak pembaca Lucifer berita. itu mendapat dikatakan dia adalah malaikat yang maha indah. Yehezkiel 28 ayat 12 atau 13. Di situ dikatakan Lucifer itu malaikat yang maha indah. Jadi memang Yesus itu sebelum dia menjadi Yesus anak manusia, dia udah raja sorga. Dan dialah yang menciptakan dunia ini. Karus Bapak yang maksudnya gini, memberi Karus. kuasa, memberikan kekuasaan kepada anak, termasuk kekuasaan menciptakan. Kan oleh dia diciptakan segala sesuatu. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh Oke, lalu bagaimana bahkan di surat Ibrani tadi dikatakan ada sekutu. Sekutu itu dalam kalau misalkan beberapa orang Kristen kan memahami itu adalah Bapa dan Roh Kudus ya. Itu, Pak, itu sebenarnya para malaikat, anak-anak Tuhan juga. Tetapi mereka adalah ciptaan. Sementara kalau anak tunggal yang ada di dalam pangkuan Bapa yang kemudian keluar dan diurapi menjadi raja, dia itu pencipta statusnya. Anak sulung Bapa itu pencipta, sementara para malaikat adalah ciptaan. Walaupun memang para malaikat ini diciptakan, diberikan kesaktian yang besar oleh Tuhan. Sehingga kalau kita baca di di Wahyu 18, satu malaikat saja, Pak, bisa memberi pasokan, bisa menerangi bumi. Itu artinya, Pak, satu malaikat mampu memberi pasokan listrik untuk seluruh penduduk bumi. Itulah kesaktian malaikat, Pak. Segitu dahsyatnya malaikat itu. Tapi tentunya tidak ada apa-apanya dengan kemahakuasaan Tuhan kita, Tuhan Yesus.
Kak Ros, sebentar Kak Ros, aku mau bertanya sama Kak Ros ini dari tadi. Apakah Anda setuju bahwa Yesus itu adalah pribadi Sang Allah dalam arti dialah Sang Firman Allah itu? Dia itu adalah sebagian dari roh yang maha kuasa. Sebagian dari roh Bapa segala roh, Bapa segala terang yang berfirman. Bapa surgawi kan tadi saya udah kasih contoh di Matius 15 ayat 5, Bapa juga berfirman. Sebentar Kak Ros, yang kutanya bukan itu. Apakah Anda setuju bahwa Yesus itu pada saat perjanjian lama dia masih berupa Sang Firman Allah? Karena Yohanes 1 ayat 1 kan itu sudah jelas. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka di ayat ketiga, segala sesuatu Demikian tadi kamu musim ini baku hantamnya Kristen versus Kristen. Lucu deh. Dan ini masih bersambung panjang. Panjang kamu musim ini ya. Kenapa? Kalau di up semuanya itu berjam-jam. Dan pembahasannya itu lucu kamu musim ini. Oh ya, ada informasi ya kamu musim ini. Ternyata mereka itu banyak dari pihak Wanes maupun Tritunggal maupun apa tuh juga memang menggalang donasi untuk saling serang ternyata ya. Ada tadi cuman saya tuh tidak sempat merekamnya karena dalam keadaan saya sibuk. Aduh kacau, nggak terekam tadi itu. Jadi si A si Pulan itu dibayarnya per bulannya 10 juta ternyata. Oh jadi itulah nanti ya kalau ada lagi muncul statement itu nanti pasti saya rekam karena tadi itu saya sempat sibuk ya. Jadi tidak saya tengah ambil air ambil air ternyata jadi tak sempat juga terekam keburu rungkat dia itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ribdu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir